Ayat 45 dan 46 surah Al-Baqarah sangat singkat. Tetapi apabila kita mempelajarinya lebih dalam kalimat-kalimat Allah ini, maka pernyataan yang diberikan memberikan jawaban yang sangat dalam tentang perilaku masyarakat manusia, khususnya dalam implementasi ibadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah 45. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka dan mereka akan kembali kepadanya. Al-Baqarah 46. Allah sendiri menyatakan bahwa sabar dan salat itu berat. Beberapa manusia memang mendapatkannya itu berat, mempraktekkan sabar dan salat. Dia berdoa kepada Allah dengan harapan doanya itu segera dikabulkan. Jika harapannya tidak terpenuhi, maka dia akan marah kepada orang-orang yang menghalangi terwujudnya harapannya. Kekacauan dan perselisihan ini sering terjadi dalam kehidupan yang disebabkan oleh hal mendasar tersebut, yaitu mengikuti kemauan nafsu semata dan memaksakan kehendak. Kemudian aturan-aturan dilanggar. Inilah karakter manusia secara umum. Jadi, kebenaran ayat ini dibuktikan oleh realitas yang terjadi di sekitar kita. Apabila panggilan azan berkumandang, banyak orang-orang yang mengaku diri sebagai Muslim mengabaikan panggilan tersebut karena mereka lebih tertarik dengan urusan duniawi dan kepentingan nafsu mereka. Mereka yang salat di masjid, terutama pria, menjadi minoritas dibandingkan dengan jumlah populasi Muslim di sekitar lingkungan tersebut. Mayoritas Muslim akan nampak selama Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, di mana sebenarnya salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah. Pada waktu salat Jumat, mayoritas masih nampak, tetapi tidak seramai dengan pada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Pada saat salat subuh di masjid, jumlah warga Muslim semakin kecil kelihatan dan menjadi minoritas. Apa sebabnya? Karena memang salat itu berat. Namun, tidak semua Muslim berat melaksanakan salat dan bersikap sabar dalam kehidupan mereka. Allah sendiri mengemukakan pengecualian pada ayat berikutnya. Siapa yang termasuk itu adalah orang-orang yang khusus. Al-khashi'in berasal dari akar kata kha, sin, dan ain. Terdapat 17 kali di Quran dalam 3 bentuk turunan, bermakna antara lain berbakti, merendahkan diri di depan Allah, berserah diri kepada Allah, hidup dengan mengikuti petunjuk Allah dan keinginan Allah, bukan mengikuti keinginan diri sendiri. Salat adalah salah satu puncak penyembahan dan penyerahan diri kepada Allah dengan bahasa lisan dan bahasa tubuh. Salah satu persyaratan untuk bisa khusyuk
atau sungguh-sungguh dalam salat adalah memahami makna apa yang diucapkan dalam salat yang pada prinsipnya hanya terbagi dua, pengakuan akan keesaan dan kekuasaan Allah, dan doa sebagai pengharapan sang hamba. Jika kita memahami makna doa dalam salat dan bahasa tubuh dalam gerakan-gerakan sesuai dengan petunjuk Rasul, akan ada apresiasi dalam komunikasi sakral antara sang hamba dengan Tuhannya. Sang hamba yang salat mendapatkan umpan balik bukan dalam bentuk lisan dari Allah, melainkan melalui sinyal-sinyal supernatural dalam bentuk ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan kenikmatan. Kebahagiaan dan kedamaian adalah impian setiap manusia yang nampaknya tidak terletak pada kekayaan duniawi maupun kemegahan duniawi. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkan salat untuk mengingatku. Taha 14. Tujuan salat adalah mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, hati jadi tenang, senang, damai, dan bahagia. Salat khusyuk adalah satu salat yang tenang, santai, yang menyebabkan otak mengeluarkan zat endorfin, unsur kimia dari jenis hormon yang menyebabkan seseorang merasa bahagia, nikmat, dan memperkuat daya tahan tubuh. Ini juga membuktikan akan mukjizat bahasa Al-Quran yang sejalan dengan penemuan ilmiah dan realitas yang dialami oleh para praktisi sholat. Kadang-kadang orang heran melihat seseorang yang begitu rajin sholat, memakan waktu cukup lama dan tenang. Dia tidak menyadari bahwa orang tersebut sedang menikmati sholatnya. Bagaimanapun, seseorang hendaknya melaksanakan sholat bukan untuk mencari kenikmatan, melainkan mematuhi perintah Allah. Kenikmatan hanyalah sebuah bonus. Setiap orang memiliki potensi untuk mendapatkannya. Khususnya mereka yang yakin bahwa suatu hari mereka akan kembali kepada Tuhannya. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hatinya jadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Ar-Ra'd 28.